Siap. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk percakapan ini kita kerucutkan, tujuannya adalah untuk evaluasi observasi yang kemarin sudah dilakukan di kelas. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana nih perasaan Ibu kemarin yang sudah mengajar di kelas? Sebelumnya terima kasih Pak Mali untuk observasi ini, pasca observasi ini. Kalau ditanya perasaan dan kalau jawabannya harus puas tidak puas, kalau dari saya cukup memuaskan. Artinya perasaannya ada di antara lega dan tidak lega. Jadi apa yang saya rencanakan itu ada yang sudah terrealisasi dan ada juga yang memang terlupa. Ada yang terlupa dan ada yang tidak terrealisasi gitu ya. Begitu mungkin karena kalau melihat siswanya, kalau melihat santrinya sebetulnya punya banyak potensi untuk bisa terselesaikan, maksudnya itu terrealisasi semua yang ada di rencana pembelajaran. Tapi ternyata qadarullahnya wallahu alam sih katanya sih santrinya saat itu tidak puas sunnah. Jadi mungkin pikirannya maunya jajan. Akhirnya pas mendekati jamnya istirahat, nah inginnya cepat-cepat istirahat dan cepat-cepat diakhiri pembelajarannya. Jadi ada beberapa, terutama part pada saat penutupan dan part yang tindak lanjut hasil penilaian, nah itu memang tidak tersampaikan. Namun secara keseluruhan sudah memuaskan gitu ya. Namun secara optimal belum. Betul. Saya ingin bertanya, apa tadi salah satunya sudah disebutkan, namun yang kemarin kita condongkan itu kepada diferensiasi konten dulu nih. Iya. Nah, gimana nih kemarin diferensiasinya? Secara keseluruhan itu luar biasa, dari mulai konten, proses sampai produk itu dapat kalau menurut saya. Nah, kalau di konten ini bagaimana menurut Ibu? Jadi saya jadi bukan berpikir ulang ya, saya jadi refleksi ke dalam diri saya sendiri. Yang pertama, saya mendapatkan inspirasi sebetulnya. Jadi sebelumnya itu rencana awalnya mau lebih menekankan kepada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dan dilihat juga waktu dan yang lainnya, sepertinya saya cukup untuk mengembangkan satu diferensiasi saja gitu ya, dan terpilihlah diferensiasi konten. Nah, setelah kemarin terjadi gitu ya, terimplementasi dan sampai akhirnya di asesmen, nah itu saya jadi berpikir gitu, karena berpikirnya yang pertama saya menyampaikan diferensiasi konten itu kelompoknya dibedakan menjadi 5 kelompok. Nah, dari 5 kelompok itu 2 kelompok itu menggunakan bacaan, menggunakan bahan ajarnya itu menggunakan artikel, ada artikel yang harus dibaca, kemudian ada video, 1 kelompok ada video, dan 2 kelompok itu dengan ada puzzle, kemudian nanti puzzle itu diacak, dan puzzle itu isinya adalah ada sebuah gambar, dan di sampingnya ada kata-kata dan diacak. Nah, setelah selesai itu terimplementasi, ternyata harapan saya itu mudah-mudahan santrinya 1 baca dengan seksama, apa yang kita kasih itu dibaca dengan seksama, sehingga sebetulnya di dalam bacaan itu ada gambarnya juga gitu ya, ada referensi-referensi lain juga gitu ya yang bisa mereka lihat di internet gitu. Nah, tapi itu mah harapan besar saya tuh anaknya bisa baca dan bacanya tuh detail gitu ya, bahkan bisa ngasih konklusi, ngasih ringkasan, oh dari bacaan ini teh apa saja gitu ya, ringkasan-ringkasannya. Itu harapan besar saya, tapi ternyata Masya Allah Masya Allah, jadi waktu untuk membacanya itu diberikan waktu, prosesnya itu selama 15 menit. Ternyata anandanya itu selama 5 menit sudah selesai. Bu, saya sudah selesai puzzle-nya itu sudah selesai saya rangkai gitu menjadi satu buah puzzle. Jadi itu tuh ada 3 puzzle, tiga-tiganya tuh 5 menit sudah selesai. Terus saya bilang silakan dibaca dulu isinya, karena nanti
dalam LKPD itu akan akan ada penilaian gitu, akan ada asesmen dalam LKPD-nya yang berkaitan dengan materi yang Anda baca. Iya aja iya gitu. Ternyata pada saat LKPD-nya disampaikan, mereka bertanya kembali, Bu ini tuh yang mana? Astagfirullah. Ini saya jadinya merefleksi, apakah memang sepertinya satu ya, Anandanya memang belum terbiasa dengan hal seperti itu, atau yang kedua Anandanya memang terbiasanya dikasih verifikasi dulu nih sama gurunya, baru merekanya nyari gitu. Karena yang kemarin itu dari awal sampai akhir mereka menemukan sendiri, meskipun memang pada akhirnya setelah presentasi mereka betul hasilnya sesuai dengan harapan saya ya, betul, tapi memang dibantu oleh buku panduan, maksudnya ada buku paket. Tapi jadinya jadi merefleksi dari sepertinya memang untuk Ananda ini kelas 7 ya, saya kemarin lagi observasi kelas 7, mungkin ini kelas 7 ada sesuatu hal yang miss di anak, jadi memang mungkin instruksinya tidak serunut itu, sampai akhirnya harapan saya tidak sesuai dengan ekspektasi yang Ananda keluarkan. Nah terus yang kedua, itu kan setelah diimplementasikannya seperti itu ya. Terus yang kedua, setelah saya membaca-baca lagi tentang diferensiasi konten, proses, dan produk ini, khususnya untuk diferensiasi konten itu ternyata yang harus disampaikan kepada anak itu tidak bisa sama ternyata. Jadi yang harus karena konten, jadi antara konten kelompok 1 dengan kelompok 5 itu harusnya berbeda, bukan berbeda hanya dari caranya, cara penyampaian kontennya, tapi dari kedalamannya, tapi dari keluasan materinya. Bisa jadi kalau kelompok 1 karena dia mah kelompok 1-nya udah mahir nih ya, dari hasil tes diagnostiknya sudah bisa lah di area C3 misalnya ya. Nah berarti nanti tinggal dimasukin dari C1 sampai C4 itu di kelompok 1. Kelompok 5 dia masih uga-uga ya, masih AE gitu ya. Di C1 C2 nya masih AE, ya udah kita ulang lagi aja C1 sampai C2 gitu. Nah itu juga yang jadi refleksi buat diri saya, yang dimaksud sama diferensiasi konten itu selain caranya yang harus dibedakan, itu memang isinya pun, kedalaman dan keluasannya pun harus diperhatikan, yang diambil dari tes diagnostik. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Berarti secara keseluruhannya mah sudah terlaksana, namun tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan dari sebenarnya. Ada beberapa yang miss gitu ya, dan itu benar. Memang diferensiasi konten itu apa yang tadi Bu Kamila sampaikan adalah bukan hanya caranya, namun yang tadi diagnostiknya kemampuan awal si siswanya. Nah, karena tadi udah dari awal sudah mengidentifikasi sendiri ya dari Bu Kamila, kira-kira karena sudah teridentifikasi, selain itu ada lagi ya nggak kekurangan atau yang harus dilakukan? Ada. Jadi kami itu jadi kan kalau di sini itu harus mengaitkan dengan karakter, terutama dengan karakter budaya dan topiknya. Dan itu di terakhir saya langsung teringat, astagfirullah, lupa menyampaikan. Satu kan di tujuannya juga harus tersampaikan bahwa ini ada hubungannya dengan budaya dan topiknya. Kemudian pada saat di kegiatan intinya juga harus terselubung gitu ya, harus tersurat gitu ada. Bahkan di akhir penilaiannya pun harus ada, dan direfleksi, refleksi dan kesimpulan dengan Anandanya pun, Anandanya harus muncul tuh karakternya itu seperti apa. Nah itu di awal tidak ada. Dan setelah itu saya tahu astagfirullah. Iya, berarti ada yang terlewat juga ya Pak. Kayak tujuan pembelajaran anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini gitu ya. Itu ada Pak. Ada. Karakternya. Nah, cuman karakternya tidak ada. Pokoknya karakter itu dari awal sampai akhir tidak disisipkan. Oke, berarti sudah teridentifikasi dari mulai diferensiasi konten, terus langkah-langkah yang tadi terlewat. Kedepannya nih kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang pertama, saya itu biasanya kalau di RPP ngerasa udah jago kali ya. Jadi memang di sampingnya itu kan suka ada
durasi gitu ya. Durasi. Nah durasi ya outputnya. Nah outputnya itu kan suka ada tulisannya output yang akan didapat oleh anandanya tuh apa gitu ya. Apakah memang berpikir kritisnya gitu ya, apakah memang berkolaborasinya ataukah C6 apa namanya 65M ya yang lainnya. Nah itu saya tidak suka menuliskan itu karena merasa oh yang ini mah udah ke arah sana. Nah perlunya itu dituliskan dan itu tuh kalau menurut saya sekarang sangat perlu dituliskan karena jadi pengingat. Oh iya benar. Pas saatnya lagi intinya lagi A lagi B lagi C, oh itu tuh waktunya tuh cuma segitu ya. Oh itu tuh yang harus digalinya tuh adalah berpikir kritisnya. Jadi ya mau tidak mau meskipun anaknya belum kepantik ya ada improvisasi gitu ke kitanya dan kita jadinya pokoknya intinya sih jadinya lebih mengingatkan sih ke kita. Itu yang pertama di modul ajarnya. Kemudian yang kedua pada saat implementasi. Nah pada saat implementasi itu saya sering lupa memang itu karakter karena memang mungkin ini kebiasaan. Jadinya ya akhirnya pada saat seperti itu juga lupa gitu. Nah itu juga mudah-mudahan setelah ini tidak dilupakan, bahkan dipepet atau di media tayang ya, media tayangnya itu betul-betul tersurat jelas karakter Darut Tauhidnya yang diambil pada saat pembelajaran atau pertemuan saat itu tuh apa gitu. Biar nanti anandanya juga bisa terpola gitu. Itu sih kalau dari saya. Sama yang ketiga lebih bisa mengeksplor lagi pembelajaran terdiferensiasi yang lainnya. Kemarin sudah mencoba yang konten, nanti mudah-mudahan bisa lebih bisa mengeksplor lagi di proses atau bisa mengkombinasi antara konten kemudian proses gitu. Kayaknya kalau produk mah sudah bukan sering ya, memang biasanya juga berbeda. Ya memang biasanya juga produk mah berbeda gitu. Cuma yang proses sama yang konten memang cukup challenging. Sama satu lagi Pak, satu lagi tes diagnostik. Jadi mungkin kalau saya suka ngambil tes diagnostiknya itu karena misalnya saya lagi ngambil tuh satu TP tertentu nih. Jadi cukup di awal TP itu saja saya mengambil tes diagnostik dan saya menganggap tes diagnostik itu misalnya satu TP itu untuk 4 pertemuan gitu ya. Dan saya mengeran jadi mengglobalkan hasil satu tes diagnostik itu untuk 4 pertemuan. Ya padahal mungkin kayaknya idealnya setiap pertemuan harus ada tes diagnostiknya. Ya idealnya harus ada tes diagnostik. Nah, karena kan anak pas lagi ngerjain tes diagnostik pertemuan yang pertama moodnya lagi A gitu ya. Yang kedua mungkin moodnya lagi bagus atau dia sudah belajar sebelumnya sama temennya, jadi ada peningkatan sedikit. Nanti ada 3 yang akan dilakukan ya, tadi yang pertama dari modul ajarnya PPP-nya, yang kedua mencoba berdiferensiasi yang lain, yang ketiganya yang tadi yang kita stasiun awalnya yang dimaksimalkan setiap pertemuan. Ya kalau belum tidak ya tadi juga sudah bagus sih setiap PP di programnya seperti itu. Nah kira-kira kapan akan dilaksanakannya itu? Setelah selesai libur Idul Fitri sepertinya. Karena KBM pada saat Ramadan kan tidak ada KBM reguler ya. Jadi setelah selesai Idul Fitri baru akan ada KBM reguler lagi. Insya Allah akan dimulai karena pas dengan TPM. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Paling utama Pak Malik. Pak Malik bisa membantu, kemudian ada rekan sejawat yang sama-sama mengajar IPA juga di kelas 7, ada Bu Nisa, jadi sama-sama bisa sharing terutama tentang karakteristik santri gitu, jadi biar pada saat menerapkan modelnya, menerapkan strategi-strateginya bisa disesuaikan dengan karakteristik santri sesuai. Tidak lagi? Kayaknya cukup deh segitu. Nah, berarti insya Allah nanti di bulan Syawal setelah Idul Fitri langsung ke arah sana dicoba. Insya Allah sih saya juga bakal tertarik, antusias gitu, pengen gimana nanti perubahannya dan
itu juga ilmu bagi saya pun ilmu, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi untuk pertemuan yang observasi yang lainnya. Jadi itu ada